Dan sekarang ada seorang Habib yang justru dengan terang-terangan menyatakan Husain Ja'far ini berbahaya. Bagaimana tindakan kita berikutnya? Dicetak kader-kader Syiah untuk mensyiahkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Allah. Husain Ja'far al-Haddad ini adalah salah satu piaraan orang-orang Syiah yang duduk di pemerintahan. Na'udzubillah min dzalik. Anda tahu kalau Husain Ja'far al-Haddad yang asal dari Bondowoso makhluk yang satu ini Syiah? Tentu kita ini meneliti terlebih dahulu. Ya, tabayun. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari seorang habaib, ya, dari seorang habaib asal Tanggul, di mana dia memberikan pernyataan yang tegas mengenai background dan alma maternya Husain Ja'far al-Haddad. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya ingin menanggapi? Karena memang banyak sekali ulama-ulama, terutama orang-orang yang sudah jelas mengetahui background serta alma maternya dari Husain Ja'far ini. Karena banyak sekali orang yang meremehkan perihal hal ini. Dan saya pun di sini sebagai seorang muslim, kita itu bukan berebut siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekali lagi, kita bukan berebut siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi yang kita sampaikan di sini adalah apabila orang tersebut adalah orang Syiah, mengakulah sebagai Syiah yang baik begitu. Tidak perlu mengaku Sunni. Apabila orang itu Sunni, jangan mengaku Syiah. Begitu. Karena apa? Ini dari dulu memang selalu menjadi permasalahan yang tidak ada ujungnya. Dan ketika saya membahas masalah ini, saya mungkin akan diserang, tetapi saya tidak peduli. Karena apa? Yang saya sampaikan adalah kebenaran. Baik, saya tidak mau panjang lebar, saya ingin mereaction langsung seperti apa pernyataan dari Habib ini mengenai alma mater, background, jejak digital, dan beberapa hal mengenai Husain Ja'far al-Haddad ini. Dengan memakai strategi dari ajaran taqiyah, makna taqiyah itu adalah dusta. Betul. Apa yang diucapkan lain pula apa yang dia perbuat. Iya. Taqiyah. Dalam ajaran Syiah ini, taqiyah itu adalah wajib. Taqiyah wajib. Bahkan sampai menduduki kedudukan fardu ain menurut orang-orang Syiah. Masya Allah. Tidak dinamakan orang-orang Syiah kecuali mereka ini melakukan teori-teori taqiyah. Teori taqiyah. Berusaha untuk mencari pengikutnya dengan masuk ke beberapa tokoh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang pertama, dia ingin menunjukkan bahwa kedatangannya menunjukkan kedamaian. Betul. Memberikan kebersamaan, lalu menunjukkan identitas aslinya orang-orang Syiah. Jauh-jauh hari kita ini telah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kelompok radikalisme ini yang sok toleran, yang sok menyebarkan toleransi dalam beragama, padahal mereka ini ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan mereka ini ingin menghancurkan kedaulatan akidah ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beliau ini adalah seorang habaib juga ya teman-teman, zuriyah Nabi Muhammad SAW, di mana keilmuan beliau juga tidak bisa diragukan. Sebagai seorang habaib, beliau juga arif ya teman-teman. Karena kita butuh sekali pencerahan. Di mana dari kemarin saya juga sudah menentang atau memberikan tantangan agar Habib Ja'far juga berani untuk berdialog dengan kiai-kiai NU yang kemarin sudah membongkar siapa dia. Tetapi malah ketika saya mau mend-DM, akun saya sudah diblokir. Seharusnya kalau memang merasa benar, merasa Sunni, hadapi dengan gentle, tidak perlu melarikan diri. Coba kita lanjut dulu apa yang akan disampaikan oleh beliau ini. Seperti kader-kader Syiah. Kader Syiah. Salah satunya adalah Husain Ja'far al-Haddad. Oh, dia adalah kader ya. Makhluk yang satu ini asal dari Bondowoso. Ya. Yang pendidikannya di Yapi Bangil. Ya. Semua orang tahu. Dapat diketahui. Ya. Di Bangil. Semua orang tahu bahwa Yapi Bangil adalah pondok pesantrennya Syiah. Jadi kalau orang keluar dari situ mengaku Sunni, udah omong kosong itu, ya, omong kosong. Berdusta dia. Itu
dicetak kader-kader Syiah untuk mensyiahkan orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Allah. Husain Ja'far Al-Haddad ini adalah salah satu piaraan orang-orang Syiah yang duduk di pemerintahan. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk mengelabui, untuk masuk mempengaruhi, baik itu seniman-seniman yang sudah dikenal ahli sunnah wal jamaah, tokoh-tokoh, para kiai, para ustadz, para tuan guru, dengan strategi liciknya orang-orang Syiah ini, ya, berusaha untuk mengelabui agar dagangan-dagangan mereka ini laku, agar mereka ini menjadi pengikut dari pengikutnya Khomeini. Na'udzubillah min dzalik. Allah. Dari mana? Ya, inilah perlunya kita berhati-hati. Kalau orang seperti saya, karena saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Saya di sini hanya sebagai seorang muslim yang ingin menanggapi setiap statement-statement yang itu tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak pernah berfatwa kecuali saya menyampaikan fatwa orang-orang terdahulu. Begitu. Jadi di sini saya mengikuti beberapa orang. Sudah ada beberapa yang banyak sudah yang membongkar background, jejak digital, alma mater, keluarga, semuanya Syiah. Bahkan buku yang ditulis oleh Ja'far Hussein ini adalah juga berkaitan dengan Syiah. Bagaimana mungkin dia bukan orang Syiah apabila... lanjut dulu deh. Anda tahu kalau Husain Ja'far Al-Haddad yang asal dari Bondowoso makhluk yang satu ini Syiah? Tentu kita ini meneliti terlebih dahulu. Ya, tabayun. Mulai dari pendidikannya. Dia itu keluaran dari pesantren Yapi Bangil. Sedangkan pesantren Yapi Bangil ini adalah pesantren yang mencetak kader-kader Syiah. Betul. Ya. Kemudian kita lihat bagaimanakah ocehan-ocehannya di Twitter, yang mana Husain Ja'far Al-Haddad ini selalu membela kelompok orang-orang Syiah. Iya, paham. Selalu membela kelompok orang-orang Syiah. Betul. Ini yang harus diketahui, ya, yang harus dipahami. Selalu membela kelompok orang-orang Syiah. Di dalam ucapannya salah satunya adalah, kenapa orang Syiah ini menolak 4 madhab? Itu ada dalam ocehan-ocehan Twitternya Husain Ja'far Al-Haddad. Di situ sudah kita dapat mendeteksi bahwa ini orang tidak beres. Nah, namanya orang tidak beres ini, semua tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, para guru, para kiai, saya ingatkan untuk berhati-hati dengan adanya makhluk satu ini, Husain Ja'far Al-Haddad. Yang mereka pura-pura masuk di situ keseniman, kemudian mereka pura-pura masuk menjadi presenter di satu acara, di tempat-tempat yang lain. Semua ini adalah cara mereka untuk mencari pengikut. Ya. Dan kita dianjurkan untuk berhati-hati menghadapi mereka ini. Dan juga kebetulan, ya, ketika awal mula kemunculan Husain Ja'far ini di Pemuda Tersesat, itu langsung diangkat oleh Deddy Corbuzier. Akhirnya apa? Cepat sekali naiknya dan banyak sekali pengikutnya. Dan dia mulai bertakiyah, ya. Dia mulai bertakiyah. Saya bukan bersuuzon ya, tapi ini adalah kenyataan di mana takiyah kalau di dalam akidahnya orang Syiah itu adalah fardu ain, kewajiban, wajib berkamuflase, wajib berdusta, wajib berbohong mengaku-ngaku sunni. Begitu. Kalau kita seorang muslim, berbohong adalah perbuatan tercela gitu. Jadi menghindari sikap-sikap pembohong. Tapi kalau di Syiah, bohong itu adalah bagian dari kewajiban. Jadi, na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada lain memerangi mereka. Ya. Di mana Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari mengingatkan. Betul. Sayati min ba'di qaumun nabzun yuqalu lahu Rafidah. Akan datang setelah aku meninggal ini sekelompok kaum yang menamakan Rafidah, orang-orang yang menolak. Wah, Rasul pernah mengingatkan. Masya Allah. Fa idza adraktumuhum faqtulhum fa innahum musyrikun. Kalau kamu mendapati mereka, perangi mereka. Masya Allah. Duduk dengan mereka, asyik dengan mereka, ini orang-orang licik.
orang-orang yang pro terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Betul. Mereka pura-pura menghantam Amerika agar simpatisan orang-orang terhadap orang-orang Iran ini makin bertambah. Tuh lihat orang Syiah musuh dengan orang-orang Amerika. Lihat bagaimana Syiah sangat toleransi. Bohong. Syiah tidak pernah mengobarkan toleransi. Di Indonesia ini hendaklah para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, para kiai, para ustadz berpikir jernih, untuk mengetahui satu hal ini. Kalau mereka beralasan dengan alasan toleransi, Syiah sangat toleransi, kenapa tidak dimulai dari Iran? Di mana tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia ini hampir 70-90% berpendidikan di Iran. Di Iran sendiri mulai dari zaman Khomeini tidak ada yang namanya toleransi. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah mendapatkan perilaku yang sangat kejam. Betul. Masjid-masjid dirobohkan. Ya. Tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah dipenjara dan disiksanya. Betul. Mana ada toleransi? Tidak ada toleransi. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak dimulai dari sana? Bahkan teman-teman, kalau saya menunjukkan betapa kerasnya orang-orang Syiah kepada Muslim, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian tidak akan tega nontonnya. Dan kalau saya menayangkan kekejaman orang Syiah kepada orang-orang Sunni, justru channel dan video ini yang saya buat akan mendapatkan teguran keras dari YouTube. Karena tindakan mereka sangat-sangat fatal dan mengerikan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan kepada kalian, Syiah, apabila orang itu mengaku sebagai Syiah yang tidak menghardik, tidak mencaci, tidak memaki, tidak mengkafir-kafirkan para sahabat, ya mereka mungkin adalah Syiah yang baik. Tetapi sebaik-baiknya Syiah, jangan pernah sekali-kali mengaku Sunni. Itu saja. Tetaplah mengaku Syiah tanpa menyamar jadi orang Sunni. Ya, dan di sini Husain Ja'far Al-Haddad ini mengaku Sunni. Akhirnya apa? Di tengah-tengah masyarakat, oh, ajaran Syiah baik kok, bagus kok. Kalian belum tahu saja perlakuan Syiah di Iran sana. Coba kalian searching bagaimana orang-orang Syiah memperlakukan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Lanjut. Karena di Iran itu sendiri orang-orang Syiah menjadi mayoritas. Ya. Di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah menjadi mayoritas. Sehingga minoritas orang-orang Syiah ini memakai strategi dari strategi orang-orang Syiah tadi dengan berstrategi takiyah untuk mengelabui, untuk membujuk orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dan itu sangat berbahaya. Oke, dan jadi pada intinya ini sangat berbahaya ya teman-teman. Tentunya kita sebagai seorang muslim harus tahu panutan mana yang harus kita ambil keilmuannya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Husain Ja'far Al-Haddad ini itu baik-baik semua, seolah-olah Sunni semua. Tetapi harus hati-hati kepada sistem taqiyah mereka. Begitu. Tentulah kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini berani teman-teman, dia mengaku benar, sungguh tidak akan mungkin dia memblokir saya. Saya bisa mendatangi beliau, saya bisa mend-DM beliau. Bahkan saya berkomentar juga di channel YouTube-nya Habib Husain itu dan tidak ditanggapi. Padahal saya mengajak dialog gitu. Dan sekarang ada seorang Habib yang justru dengan terang-terangan menyatakan Husain Ja'far ini berbahaya. Bagaimana tindakan kita berikutnya? Jadi semoga kita di sini diberikan hidayah teman-teman untuk bisa membedakan antara orang yang bertaqiyah, orang yang berdusta, sedangkan dia bukan faham Sunni tetapi Syiah. Dan ini patut kita berikan penjelasan dan pelurusan akidah. Karena banyak sekali orang-orang awam yang mudah ikut kepada Husain Ja'far ini. Karena memang dakwahnya adem, toleransi, perdamaian gitu. Bahkan orang Islam mau murtad pun dia tidak mempermasalahkan gitu. Nah, tindakan kita yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan sering menasihati kepada sesama aswajanya. Dan tentunya yang lebih penting, kita harus faham apa itu taqiyah agar kita bisa berhati-hati dan bisa bersama-sama memerangi orang-orang Syiah yang berusaha bertaqiyah ke dalam Sunni. Dan mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini teman-teman. Apabila kalian ingin nonton video fullnya dari penjelasan oleh Habib Mudhar ini, bisa klik link yang ada di deskripsi agar kalian bisa paham seperti apa penjelasan dari beliau. Oke, mungkin itu saja di video ini teman-teman. Apabila ada yang salah, luput, keliru, itu murni dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam.